Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sesungguhnya manusia itu sungguh renta di dalam menjalani hidup dia. Manusia ini penuh dengan keterbatasan. Manusia itu hidup renta dengan segala macam sakit penyakit. Bahwa manusia hidup di bumi renta dengan segala permasalahan hidup, segala penderitaan. Manusia itu hidup renta dengan kematian, kecelakaan. Kita tidak tahu maut menjemput setiap orang, karena maut, ajal, kematian menjemput setiap orang, tidak pandang waktu, umur, keadaan, situasi. Itu bukti nyata bahwa manusia hidup itu, Alkitab mengatakan bahwa manusia hidup itu diumpamakan seperti uap yang kelihatan kemudian lenyap. Bahwa umur manusia 70, kalau kuat 80 tahun sesuai Mazmur 90 ayat 10. Tapi dari bukti yang ada, kenyataan yang ada, dari realitas yang ada, bahwa manusia hidup tidak mencapai umur sampai 70 tahun. Banyak orang sudah dipanggil Tuhan. Betapa singkat fananya hidup manusia di bumi dibanding dengan realita kekekalan sesuai kebenaran Alkitab, bahwa masih ada kehidupan kekal di balik kubur, yaitu kekal selama-lamanya dalam kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang diperkenankan layak berjumpa dengan Tuhan hidup kekal di kerajaan surga. Dan yang satu hidup dalam kengerian, terbuang dalam lautan api, terpisah dari Tuhan. Mereka orang-orang yang terkutuk, yang dipisahkan dari Tuhan, mengalami kengerian, siksaan siang dan malam. Sesuai kitab Nubuatan Daniel 12 ayat 2. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kehidupan saudara dan saya di bumi ini bukan kebetulan. Kalau saudara lahir di bumi, ada dalam dunia ini, semua sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Wahyu 20 ayat 15. Orang-orang yang tidak tercatat, yang tidak tertulis dalam buku kehidupan anak domba, orang-orang yang akan mengalami kematian kedua, yaitu tubuh jiwa rohnya akan terbuang dalam lautan api neraka kekal. Tetapi ada orang-orang yang hidupnya diselamatkan, orang-orang yang hidupnya diselamatkan dari dunia yang jahat ini, karena selagi masih hidup dia menghormati Tuhan. Dia tidak mau hidup sembarangan, tetapi hidupnya membenci dosa, hidup di dalam kebenaran. Roma 6 ayat 11, yaitu orang-orang yang hidupnya memiliki hati yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mau berusaha melakukan perintah-perintah Tuhan sesuai Keluaran 20 ayat 6, yaitu orang-orang selagi masih hidup menyadari bahwa hidup di bumi itu kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Segala perbuatan baik maupun jahat. 2 Korintus 5 ayat 10. Orang-orang yang menyadari bahwa hidup di bumi adalah sebuah latihan, kesempatan untuk mendapat hidup yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang dirancang Bapa di surga, kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus Putra kesayangan Bapa, yaitu orang-orang yang akan memperoleh anugerah keselamatan, jiwa rohnya diselamatkan, mendapat hidup kekal bersama Tuhan sesuai kebenaran Alkitab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka hari ini, sekarang juga, kalau saudara mendengarkan renungan ini,
Itu tergantung saudara, apakah saudara dalam menjalani hidup ini mau serius ikut Tuhan Yesus, mau hidup berusaha tidak kompromi dengan dosa, mau hidup tidak mau jatuh di dalam dosa. Saudara harus terus bertekad hari lepas hari memiliki persekutuan intim dengan Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab, agar saudara diberi kekuatan dari Tuhan untuk hidup tidak mudah jatuh di dalam dosa, tetapi mau hidup berusaha menyenangkan hati Tuhan dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan hari lepas hari. Bagaimana saudara menjalani hidup untuk selalu berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dalam setiap perilaku sifat kita, didapati Tuhan berkenan di hadapan Dia. Inilah kehidupan orang-orang yang akan memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, orang-orang yang akan diselamatkan jiwa rohnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa kita sudah memasuki zaman akhir, dunia semakin hari semakin jahat, bahwa tekanan ekonomi, politik dunia semakin menuju kehancuran sesuai nubuatan 2 Petrus 3:10-14. Maka saudara harus selalu bersiap-siap. Siap tidak siap, saudara harus siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya agar saudara dan saya lebih serius mengikut Tuhan. Salam, terima kasih, Tuhan memberkati.